COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Dan berikut rangkuman kasus corona di Indonesia. Di Indonesia menjadi yang terbanyak. Masih positif COVID-19, 47 orang menjadi lebih dari 100 COVID-19 ya, ini Menteri Ketenaga. 97 kasus baru COVID-19. Terdapat penambahan kasus. Terus orang dinyatakan sembuh. Ya, akibat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Serasan Muara Enim. Saya untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pondok Kelapa Lematan Gilir, terkhususnya Kecamatan Talang Ubi. Di sini saya akan membahas tentang mengenal virus corona. Saat ini kita dikejutkan dengan merebahnya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona sebelumnya. Virus ini menyebabkan wabah SARS yang pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok, pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020 mencapai 4.593 kasus terinfeksi dan 106 kasus meninggal dunia. Apabila manusia telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Perlu diketahui masa inkubasi novel coronavirus ini diperkirakan bisa mencapai 14 hari sebelum gejala muncul, dan orang yang terinfeksi bisa menular ke orang lain. Meskipun belum ada gejala hingga saat ini, belum ada obat dan vaksinnya. Untuk mengatasi virus ini, maka lebih baik kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Berikut standar pencegahan agar kita tidak terancam virus corona. Gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menutup mulut dan hidung hingga batuk dan pilek, memasak daging hingga matang, dan hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Mungkin cukup sampai di sini yang kita bahas tentang mengenal virus corona ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui, pada tahun 2020 adalah tahun terberat bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia, di mana tiap negara sedang berjuang mengalami sebuah masalah besar yang menyerang di berbagai sektor akibat dari hadirnya sebuah virus corona yang saat ini ditetapkan sebagai pandemi. Tak sedikit juga korban yang menjadi taruhannya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu untuk meminimalisir kontrak penyebaran, tetapi selanjutnya hal tersebut akan dikembalikan lagi kepada individu masing-masing dalam menyikapi. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah virus COVID-19 adalah dengan menerapkan perilaku pola hidup bersih dan sehat, di mana dalam penerapan harus dilakukan oleh semua lapisan, dimulai dari yang kecil, yaitu individu di dalam setiap keluarga. Memiliki banyak manfaat seperti membuat setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Anak tumbuh sehat dan cerdas, badan fit saat bekerja, mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan serta berbagai manfaat lainnya. Oleh karena itu, pentingnya penerapan PHBS, maka disarankan bagi seluruh lapisan agar berturut serta dalam mewujudkannya. Pandemi ini adalah masalah bersama dan tentu harus diselesaikan bersama-sama dengan cara mencegah sehingga kasus terkonfirmasi dapat mendekati titik nol
sehingga tidak ada lagi penyebaran hingga pada akhirnya Indonesia bisa menang melawan pandemi ini. Maka satu-satunya cara yang paling efektif adalah dengan cara mencegah, yaitu dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan, yang pertama, makan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi khususnya sumber vitamin C dan vitamin E dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mengkonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan akan lebih baik dibandingkan didapat dari suplemen tambahan. Akan tetapi, dalam kondisi tubuh memerlukan tambahan bisa juga dengan mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral. Yang kedua, olahraga teratur. Olahraga teratur dapat menangkal masuknya virus pada tubuh. Olahraga tidak harus di luar rumah. Dalam kondisi pandemi, olahraga bisa juga dilakukan di rumah. Yang ketiga, sering cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir menjadi faktor yang sangat penting untuk membunuh virus yang menempel di tangan. Mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik. Perlu dibudayakan agar kita tidak tertular dan tidak menulari. Mencuci tangan dengan hand sanitizer menjadi alternatif kedua jika tidak tersedia tempat cuci tangan dengan sabun. Kandungan alkohol dalam hand sanitizer menurut WHO minimal 60%, sangat dianjurkan jika setiap kali kita keluar rumah selalu membawa hand sanitizer pada tas atau saku. Yang keempat, hindari menyentuh wajah, hindari kebiasaan menyentuh area segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Karena melalui pintu inilah virus corona masuk pada tubuh manusia. Yang kelima, pakai masker. Virus corona dapat menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar bersamaan ketika batuk, bersin, atau percikan air liur ketika berbicara. Oleh sebab itu, menggunakan masker dapat melindungi orang lain yang mungkin kita tulari atau mencegah penularan dari orang lain pada kita. Banyak yang salah ketika menggunakan masker, misalnya membuka masker ketika berbicara. Yang keenam, istirahat cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas kurang lebih 7-8 jam dapat meningkatkan imunitas tubuh, hindari begadang malam. Yang ketujuh, etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan tangan ketika batuk dan bersin, tapi gunakan tisu, sapu tangan, atau tutup mulut dengan menggunakan lipatan lengan. Mari kita cegah penularan virus corona ini mulai dari kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Upayakan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat semaksimal mungkin. Dengan demikian, laju penularan virus ini dapat kita hambat, bahkan kita hilangkan.